Satu, satu, dua, tiga. Bukan di gedung mewah martabat kesenian itu bertahta. Mereka pun sadar, berharap terus-menerus tak ada guna, kalau akhirnya toh diabaikan. Martabat kesenian itu harus dikembalikan pada masyarakatnya. Pulang ke rumah, diawali dari rumah pegiat sastra. Gerakan itu dimulai. Gang Sulaiman. Apa artinya sebuah nama? Apalagi nama dari sebuah gang kecil. Kita cari lagi. Di balik nama itu ternyata ada seorang laki-laki sederhana dengan tubuh kecil. Dia adalah Sulaiman Sambas, tinggal di sudut gang itu, yang pada hari itu sedang menyelenggarakan ulang tahun ke-82. 27 Juni 1940, 27 Juni 2022. Di panggung depan rumahnya yang cukup sederhana, di sana menandai acara Sulaiman Sambas berulang tahun. Ulang tahun puisi. Dengan latar gambar dirinya dan balutan kain merah dan hitam di depan panggung menandakan Sulaiman Sambas yang sebenarnya. Acara ini digelar oleh Forum Sastrawan Deli Serdang, Posat. Baik teman-teman, sore hari ini Bapak Sulaiman Sambas berusia beberapa jam nanti akan menginjak usia 82 tahun. Masih tetap berkarya, dan itu merupakan satu semangat berkarya beliau, bahwa dalam sastra tidak ada usia tua. Menandakan Sulaiman Sambas bukan orang biasa, hadirnya para sahabat yang bukan orang biasa pula, antara lain Tengku Janudin, penggiat budaya, M. Yatim Mustafa, seorang pelukis nasional yang karya-karyanya dikoleksi para kolektor internasional, Profesor Dr. Umar Jen yang populer dengan karya sastranya, pantun-pantunnya, dan penemu cancing pita terpanjang di dunia. Lalu Baharudin Saputra, Ketua Dewan Kesenian Sumatera Utara, dan sejumlah sahabat seniman lainnya. Tidak cuma sastrawan, tapi juga teaterawan, pelukis, dan perfilman. Rekan sekalian, sejauh-jauh mana mata memandang, sejauh-jauh mana pula telinga kita dapat mendengar, pembawa acara tadi tidak menampilkan sebuah tampilan for happy birthday to you, tidak pula menampilkan ritme lagu selamat ulang tahun dengan tepuk tangan, joget, dan tiupan lilin, tapi disampaikan dengan penuh hikmat. Walaupun belum diakui dalam skala nasional, kami mengakui
abangda, ayahanda adalah panutan, adalah guru, adalah bahagian yang kami sendiri belum tentu nantinya bisa mencapai usia dan prestasi seperti yang angin menyulut api di lidah ombak, mengapung rapat pertiwi. Rentang panjang wayang arus pasang dan surut. Tenun benang sulam gerai uban memilih untai jalin sejarah. Nah, seperti testimoni saya buat Pak Sulaiman. Beliau saya kenal sejak lama sebetulnya, cuma rapat ini ya baru-baru ini. Tetapi saya amati beliau ini orang yang sangat berilmu tinggi dalam bidang sastra, dari cara dia berbicara, dari penelusurannya tentang sastra, dan dari perjalanan. Buah pena Sulaiman Sambas berkaca pada alam, tak pernah dusta. Angin juga yang menikung musim, mempecundang laut jadi jalan. Rumput lalang kalau ditegas supaya air mudah mengalir. Selamat sehat Ayahanda Sulaiman Sambas, selamat merayakan hari lahir. Jadi usia 82 itu hanya angka. Saya mulai percaya apa yang disebut oleh Imam Ghazali, katanya kalau engkau bukan anak raja, kalau engkau bukan anak orang kaya, jadilah penulis. Nah, kemudian dengan kemajuan teknologi, saya sudah mulai yakin setiap orang yang berkarya itu tak pernah mati. Jadi mati ada dua, mati raga, tetapi mati nama tidak ada. Testimoni juga diberikan oleh para sahabat, baik yang senior atau anak muda, yang mengaku termotivasi atas kehadiran Sulaiman Sambas dalam proses kreatif mereka. Sulaiman Sambas tidak pelit berbagi ilmu. Buat saya adalah sangat istimewa. Saya kalau tidak silap yang kelima datang ke rumah Bapak. Mungkin salah satu orang yang ikut berbahagia di usianya yang ke-82 tahun. Ayah kami, bapak kami, atuk kami, Sulaiman Sambas. Dan saya termotivasi sehingga pada akhirnya novel itu dimuat di Mingguan Taruna Baru. Saya sangat berterima kasih dengan Bapak Sulaiman. Setelah novel itu diterbitkan, ada beberapa novel lagi yang saya tulis. Saya sering datang ke tempat Pak Leman. Memang Pak Leman itu seperti kata memang Pak Leman itu berharap kawan-kawan hadir gitu, ke rumahnya. Sering untuk apa bercakap-cakap, itu memang itu yang diharapkan Pak Leman. Seperti itu. Kenangan manis kita hingga yang menyorong, kalau nggak silap saya ada sekitar 4 km. Kami baru mendapatkan galon minyak yang mana notabene SIM dan KTP tidak berlaku, beserta STNK-nya nggak laku kalau mau ngebon kepada pom bensin kecil itu tadi. Tapi alhamdulillah kami sampai juga ke rumah ini dengan sehat, dan sampai saat ini 82 tahun kami sudah berjalan. Demikian Ayahanda, selama 6 tahun sudah selalu adanya. Seperti Bapak ini mungkin ada rahasianya. Apa resepnya nanti perlu juga Bapak utarakan ke kami-kami yang ada di sini. Iya kan Pak, memang usia itu di tangan Tuhan semuanya. Tapi semangatnya itu kan perlu Bapak sampaikan juga kan Pak. Rencana atau gagasan pusat bahwa kita kembali ke desa, kembali ke rumah, dari yang biasanya berada di gedung-gedung besar, gedung-gedung bertingkat, tapi kita kembali ke desa, kembali ke rumah. Alhamdulillah gagasan ini pada
hari ini telah berhasil diwujudkan oleh Polsek. Kemudian daripada itu, tentunya kita semua terkesan pada hari ini menghadiri ulang tahun lah kita katakan yang ke-82 oleh atau pada orang tua kita, yaitu sastrawan Sumatera Utara yang sebenarnya cukup dikenal kalau saya bilang, walaupun katanya tadi kurang dikenal. Kalau menurut saya Pak Sulaiman Sambas katakan dekat sama Pak Sulaiman, kebetulan tempat tinggal juga dekat. Beliau selalu memberi masukan kepada saya dan anak saya Hekal. 2 hari yang lalu atau seminggu yang lalu kami masih diskusi lagi masalah cerpen robohnya Sorokan ini Pak ya, dan anakku. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Leman yang selalu mendorong saya untuk menulis tidak hanya di Sumatera Utara. Pesannya terakhir, kalau Neva nulis, janganlah lagi seperti yang di media lokal, media Medan. Tulislah yang lebih baik, dan insya Allah 3 minggu lalu saya sudah menulis resensi, kemudian saat ini juga resensi yang berikutnya sedang ada di Jawa Pos. Redakturnya sudah menghubungi saya. Sulaiman Sambas berterima kasih menanggapi semua ucapan dan tanggapan atas dirinya. Dia mengucap syukur kepada Tuhan atas rahmat umur kepada dirinya. Menurutnya, penyair tak akan mati dalam bait-bait puisi yang dilahirkannya. Dia akan hidup dan meninggalkan jejak. Saya pribadi sudah siap untuk tidak kenang, tapi saya tinggalkan karya saya, inilah warisan saya. Karena saya ingat ucapan ada orang besar yang dulu pernah duduk di PBB dari Filipina, Carlos Rodulo. Di sana dia katakan, kalau hidup lakukan 3 hal yang penting. Tulis buku untuk bisa dibaca orang. Tanam pohon, kalau kau tak ada orang akan makan buahnya. Kemudian rumah tangga asrama, layak keturunannya. Sejak hari ini kita kembali ke rumah. Gerakan dimulai dari kampung ke kampung. Dimulai dari kediaman Sulaiman Sambas, ulang tahun ke-82 tanpa nyanyian dan tiup lilin. Saatnya memulai, bukan mengakhiri. Dirgahayu Paleman.